Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus, senang sekali bisa kembali menyapa kalian di channel Gereja YouTube. Bersama saya di sini Leonardo Sirait. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Yang pastinya diberi kesehatan, damai sejahtera, dan tentunya berkat yang tak putus-putus dari Yesus Kristus. Di video kali ini kita akan menyaksikan momen yang menyentuh gitu ya. Seorang uklim yang sebelumnya mungkin keras dan penuh tanya gitu ya. Akhirnya dibukakan matanya setelah mendengar penjelasan penuh dari penjelasan dari apologet Kristen ya. Dan kebenaran diberikan gitu ya. Percakapan yang bikin kita berpikir sekaligus merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Tapi sebelum kita mulai, saudara-saudara boleh dong saya minta dukungan saudara-saudara semua untuk bantu klik tombol subscribe. Jangan lupa tekan juga loncengnya ya, berlangganan dan share video ini ke teman-teman, ke keluarga dan grup WhatsApp saudara ya. Karena siapa tahu satu video ini jadi jalan terang bagi orang lain untuk mengenal Yesus. Yuk sekarang kita sama-sama tonton video berikut ini. Nyalakan kamera Zaki. Halo? Halo. Ya Zaki, gimana? Kamu ngajukan permintaan naik terus, tapi kamu tuh nggak pernah jelas. Ya, jelas. Iya silakan. Kameramu mana? Kameramu. Kok nggak bisa ya? Bentar. Nggak bisa ya? Bentar. Terus lari. Kenapa kamu masih saja menuhankan mayat dalam kubur? Nggak boleh ngomong gitu Mas Edi. Dituhankan lagi. Gimana? Nggak boleh ngomong seperti itu. Nggak baik. Nggak boleh ngomong seperti itu. Kalau muslim boleh, nggak boleh. Jangan kau tuhankan manusia. Kalau muslim boleh ngomong, jangan, orang Kristen, jangan menuhankan manusia. Saya nggak boleh ngomong sama kamu, jangan menuhankan mayatnya Muhammad. Gimana? Mau ya menang sendiri mereka ini teman-teman. Saya cuma bilang, wahai umat Islam, tereret. Jangan kau tuhankan Muhammad. Tereret. Berdosa seperti itu Mas Edis. Kok berdosa? Saya kan hanya mengingatkan supaya kalian jangan menuhankan mayatnya Muhammad yang di dalam kubur. Tiap hari, ya Rasulullah. Kalian panggil-panggil mayat dalam kubur. Itu gimana? Memuji Mas Edis. Itu memuji. Iya, kenapa kalian panggil-panggil dia? Kenapa kalian panggil-panggil? Kenapa kalian berseru-seru kepada Muhammad? Ya, kenapa? Rupanya memang nggak boleh apa? Kalau kami berseru-seru kepada Yesus, kau bilang jangan tuhankan manusia. Sementara kau menuhankan manusia. Kalau Kristen itu kan memang betul menuhankan manusia, Yesus. Kalau kami iya, yang jadi masalah, kenapa kamu berkata jangan tuhankan manusia, giliran saya balikin sama kamu jangan tuhankan manusia, kau marah. Ini kan namanya kamu standar ganda. Oke, silakan. Apa mau kamu bahas? Silakan yuk. Apa mau kamu bahas? Apa itu? Saya mau bertanya, mama sama anak mana lebih tua? Mama sama anak mana lebih tua? Duluan mama pasti. Duluan mama. Berarti yang lebih tua mama. Betul. Yesus sama Maryam mana yang lebih tua? Tua Maryam. Tua Maryam. Memang jujur Mas Edis, memang luar biasa memang. Sangat jujur sekali. Terus masalahnya berarti Muhammad tetap jadi Tuhan gitu.
Tetap jadi Tuhanmu gitu. Jangan dipotong. Nekat Jangan yang dipotong dulu, Mas Edi. nyata. Jadi, Terus pertanyaan selanjutnya, cuman itu aja pertanyaanmu. ya, belum. Berarti Yesus menuhankan Maryam. Enggak ada Yesus menuhankan Maryam. Maryam yang Berarti menuhankan Yesus. Tapi itu mamanya, mama Yesus. Iya. Gimana? Sedangkan Aminah aja menjadikan Muhammad robnya aja, kamu nggak heran gimana? Gimana? Pertanyaanmu apa lagi? Cuman itu? Ya, cuman itu. Cuman itu. Boleh saya tanya balik sekarang? Boleh, tapi yang logika ya. Jangan Ya. lari-lari dari jalur. Iya, baik. Masih pertanyaan yang sama ya. Kepada siapa umat muslim menaklukkan dirinya? Kepada siapa umat muslim menaklukkan dirinya? Mm-mm. Kepada Allah. Kepada Muhammad enggak? Kepada Muhammad, kami ini mengikuti Muhammad. Ditanya enggak. Coba, kepada siapa umat muslim menaklukkan diri? Kamu bilang kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah kamu juga menaklukkan diri kepada Muhammad? Ya. Iya. Iya, betul. Oke, sekarang begini. Berarti kamu menaklukkan diri kepada dua. Kepada Allah dan kepada Muhammad, betul? Iya. Oke, sekarang saya tanya. Kalau orang menaklukkan diri kepada setan, dia menaklukkan dirinya kepada setan, berarti dia mempertuhan setan nggak? Iya, betul lah pula. Terus kalau Baik, kau betul menaklukkan pula. diri kepada Muhammad, berarti kau mempertuhan Muhammad nggak? Tidak. Mulai akrobat. Mas Edi salah paham, Mas Edi. Mas Edi Sungguh nekat yang nyata. Saya cuma mau bilang begini, Zaki. Saya mau menyadarkan kamu begini. Kalau kamu baca Al-Quran, bahasa Al-Quran itu, ya, itu harus kamu gunakan sebagai standar penjelasan agama Islam. Menurut Al-Quran, orang-orang yang menaklukkan diri kepada setan, itu kata Al-Quran itu mereka menjadi hambanya setan. Mereka mempertuhan setan itu. Ya. Orang-orang yang menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, mereka itu menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Menurut bahasa Al-Quran, mereka itu menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Nah, kamu tadi sudah, sebentar. Kamu tadi sudah mengakui loh bahwa kamu menaklukkan diri kamu kepada Allah dan Muhammad, betul? Betul. Berarti kamu mempertuhan Allah dan juga Muhammad, betul? Enggak seperti itu ajaran. Mulai standar ganda. Mas Edi salah paham. Kami ini mengikuti ajaran Rasulullah yang telah diwahyukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mengikuti setan, sesat. Ya, berarti dia mempertuhan setan nggak? Iya, betul. Ya, terus kalau kamu mengikuti Muhammad, kenapa kamu nggak mempertuhan Muhammad? Bukan, itu salah Mas Edi. Makanya mereka ini kan saya sudah bilang, kalau ngomong sama orang Islam ini, otaknya harus nggak usah dipakai. Gini, contoh. Kan saya sudah pernah bilang, ini udah sering saya bilang loh. Kita berdua kita datang sama-sama nih sebagai sahabat baik, kita ngobrol, kita datang ke hajatan. Oke? Nah, di sana disediakan makanan. Kamu sama saya ngambil jumlah yang sama itu. Nasinya segini, ikannya segini, sayurnya segini. Ya kan? Nah, terus kamu bilang sama saya, orang Kristen makannya banyak. Kamu ngambil satu porsi yang sama persis dengan saya. Timbangannya sama, jumlahnya sama, persis. Terus saya bilang sama kamu, orang Islam makannya banyak. Oh enggak, kalau ini beda. Kalau orang Islam, kalau makan segini itu enggak banyak namanya dikit. Nah, kalian itu kayak gitu. Orang Islam itu banyak yang makan, ada juga makannya yang sedikit. Enggak semua juga. Orang Kristen. Standar ganda kamu itu, Zaki. Kalau kamu menggunakan bahasa Al-Quran. Contoh gini. Kalau ada orang Kristen mengikuti setan, tahluk kepada setan, tunduk patuh kepada setan. Berarti dia mempertuhan setan kan?
Sesat, kayak orang Kristen, sesat. Ya, berarti namanya mempertuhan setan, betul? Ya betul. Nah, kalau itu ada betul. muslim patuh, tahluk, tunduk mengikuti iblis, berarti dia mempertuhan iblis nggak? Iya sesat Mas Nah, Edis. sekarang kalau ada orang muslim tunduk, patuh, tahluk kepada seorang manusia, mengikuti manusia, berarti mempertuhan manusia itu enggak? Enggak. Nah, makanya sudah saya bilang mereka ini standar ganda. Itu mengikuti ajaran Mas Edis. Mas Edis itu sebenarnya paham. Oke, ada nggak orang yang mempertuhan manusia? Hah? Ada nggak orang yang mempertuhankan manusia? Ada orang Kristen mempertuhankan Oke, manusia. kenapa disebut mempertuhan manusia? Karena dia berbuat apa? Karena dia berbuat, itulah sesat tadi saya bilang. Iya, dia ngapain terhadap manusia itu? Dia itu. Udah, kamu tidur di bawah sana, Kristen, Jaki. Belajar dulu kamu. Belajar dulu kamu. Makanya teman-teman, saya ini ya udah bolak-balik menjelaskan kepada orang Islam. Kalian itu mempertuhan Muhammad yang di kuburan sana. Bahasa Al-Qur'annya, kalian itu menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Dan yang ngakuin itu bukan cuma 1-2. Yang mengakuin itu banyak muslim. Makanya kau belajar. Ayo, saya undang Ustadz kemari sini. Ayo, nih. Nanti bahasanya itu lagi. Tapi memang itu terus bahasanya teman-teman. Karena memang itulah inti dari perdebatan Islam dan Kristen. Orang Islam itu protes. Kita mempertuhan Yesus. Tapi mereka nggak sadar. Mereka mempertuhankan Muhammad. Gitu. Iya, Faris Al-Farisi. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Faris. Ini sudah 26.000 orang nih yang nonton. Halo Faris. Ya. Ya, silakan. Anda Muslim? Muslim. Silakan, nyalakan kamera. Ayo. Silakan. Kok gak bisa? Nggak bisa. Sudah malu dia jadi orang Islam. Bukan malu. Oke, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam. Kalau kamu nggak malu, saya ayo sarankan jumpa sama aja. kamu besok Bukan, kau panggil tukang loak. Kau panggil tukang loak itu besok. Jumpa aja kau ya. Kau jumpa aja Udah sini. kau tidur di bawah sana. Suruh nyalakan kamera. Teman-teman yang Muslim, kalau kamu naik ke sini, terus kamu malu nyalakan kamera, kamu jangan naik. Yang nyuruh kamu naik ke sini siapa? Kalau kamu naik ke sini, nyalain kamera kamu. Mau kamu pakai kacamata kayak mau kamu, yang penting nyala kameramu, ngadep ke wajahmu. Nggak apa-apa kamu pakai kacamata kayak saya, nggak apa-apa. Ya, ayo silakan. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, jangan naik. Kamu nonton aja. Siap-siap besok panggil tukang loak untuk mengangkut kitab-kitab yang kau baca dari rumah itu. Ya, silakan. Kita kasih naik ada paracetamol. Sebenarnya saya nggak mau naik-naikkan orang yang pakai nama-nama palsu begini. Paracetamol, apakah Anda Muslim? Halo. Baik, ini langsung saya turunkan yang kayak ini-gini ya. Langsung saya turunkan. Kalau yang kayak gitu saya turunkan. Karena itu akan membuang durasi kita, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Daltung. Ya, Daltung. Selamat malam. Ya, Daltung silakan nyalakan kamera Anda. Muslim, Bang? Lagi minum tua. Baik, saya turunkan lagi. Saya turunkan. Teman-teman, kalau kalian tidak memiliki tujuan yang jelas, kalian jangan mengajukan permintaan naik ya. Nanti kalau langsung saya turunin, kalian jangan sakit hati pokoknya ya. Jangan sakit hati. Oke, kita kasih naik ada
Asteri Nirwana. Ini udah pernah naik sebelumnya nih. Asteri Nirwana. Terima kasih Zen. Terima kasih. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan makasih banyak ya. Oke, Asteri Nirwana. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Asteri Nirwana. Kayaknya kemarin-kemarin sudah pernah naik ya, Bang ya? Udah. Sudah. Sebentar, saya naikkan sedikit tulisannya. Oke. Asteri Nirwana. Saya mau nanya dulu nih. Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Penuhan Allah. Bang, penuhan itu apa sih? Menuhankan itu Tuhan. apa? Orang yang mempertuhan itu maksudnya gimana? Tuhan itu kan sang pencipta. Ditanya Tuhan itu. Orang yang mempertuhan tahu nggak? Bedanya Iya, Tuhan dengan Tuhan. mempertuhan tahu nggak? Sama aja itu, Bang. Namanya. Tuhan itu seperti apa? Nirwana, kamu kemarin saya udah ingat saya sama kamu. Kemarin kan sudah saya pesan sama kamu. Kalau kamu mau naik ke sini, kamu siapin Quran, bener nggak? Ya, Nah, udah kamu siapin Quranmu? udah di kepala. Oh, di kepala. Coba bacakan di kepala ya, kamu bilang ya. Bacakan surat Al-Jathiyah nomor 23. Udah, Bang, nggak usah suruh saya baca. Untuk apa? Ada hadiah buat kamu. Ini hadiah buat kamu nih. Itu hadiah buat kamu. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Teman-teman jangan berharap ada orang Islam yang ngerti agama Islam, ya. Saya pastikan teman-teman tidak ada di bawah kolong langit ini orang Islam yang ngerti agama Islam. Saya pastikan. Saya sudah 13 tahun berdiskusi dengan orang Islam. Apakah kalian masih menyaksikan pengalaman saya yang 13 tahun? Saya belum pernah ketemu dengan orang Islam yang ngerti agama Islam. Camkan itu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sebentar. Yuda. Ya, selamat malam Yuda. Halo Yuda. Macet lagi. Oke, kita turunkan ya. Kita turunkan. Ini Carlina ini kemarin kayaknya sudah naik. Ini coba kita kasih naik lagi. Carlina. Kayaknya dia belum puas ini Carlina. Oke, selamat malam Carlina. Bentar ya, pakai kerudung dulu. Kenapa tidak Iya, dari malam. tadi? Carlina, kenapa perempuan pakai kerudung? Ya karena menutup aurat. Ini bukan kerudung sih, kerudungku di lemari. Aku soalnya tadi nggak niat-niat pakai Menutup kerudung. aurat. Menutup aurat. Aurat tuh apa sih? Enggak, aurat itu Aurat itu aurat perempuan enggak. itu dari rambut ke kaki tuh, mata kaki itu termasuk aurat. Dari rambut ke mata kaki. Kenapa orang Islam kalau ngomong Qur'annya itu nggak pernah dipakai, nggak ada gunanya? Maksudnya Quran dipakai itu gimana ya? Tadi kan kamu mengatakan bahwasanya aurat itu dari rambut ke kaki. Betul. Dalilnya di mana? Karena itu dosa. Para Dosa. ulama mengatakan. Kalau muka aurat nggak?
Muka enggak. Kalau Muka rambut enggak. Tadi katanya aurat. dari rambut ke kaki aurat. Gimana sih? Iya, tapi Kayaknya kalau ngomong muka sama orang enggak. Islam ini ya kayak gini teman-teman. Siap-siap. Makanya teman-teman, kalau kalian nonton, lihat kelakuan orang Islam, siapin paramek. Udah saya bilang, siapin paramek. Tadi sore saya nggak siapin paramek. Karlina, kalau kamu belajar agama Islam, dasar Islam itu adalah ABCD itu apa sih? Ya ABCD. Ya. Islam huruf. adalah begini, Huruf. begini dan begitu. Dasarnya itu apa? Untuk menjelaskan Islam itu begini dan begitu. Congor muka, congor orang kah, atau apa yang dijadikan dasar? Yang dijadikan dasar apa? Mencontoh tauhid Nabi. Orang Islam itu kalau mau masuk surga mencontoh tauhidnya Mencontoh baginda Muhammad. Nabi Muhammad. Harus menikahi anak di bawah umur ya. Menikah di bawah umur boleh sah. Menikahi disahkan anak kalau di bawah menurut umur, agama. menikahi di Tapi bawah kalau umur menurut- sih ini orang gimana sih? Tahu nggak bedanya menikah di bawah umur dengan menikahi anak di bawah umur? Saya juga ada. Ada saudara saya menikah 12 tahun. Kalau menurut agama itu Karlina, sah-sah saja. kamu tahu nggak Tapi kalau bedanya menurut- menikahi anak di bawah umur dengan menikah di bawah umur? Siap-siap sakit maksudnya kepala gimana kalian. ya? Udah, kamu dibawa dulu. Itu Kamu belajar dulu, meningkatkan intelijensi kamu. Saya sakit kepala ngomong sama kamu. Ayo sabar ya, sabar. Saya kan sudah bilang teman-teman, kita ini mencari orang Islam yang ngerti agama Islam, itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Susah, bayangin 13 tahun saya nggak ketemu loh, 13 tahun. Masa kamu mau maksa saya menyimpulkan orang Islam ngerti agama Islam? 13 tahun saya sudah berdiskusi dengan ratusan ribu orang Islam. Nggak ada satupun dari mereka yang ngerti agama Islam, nggak ada. Terus Anda suruh saya mau simpulkan orang Islam ngerti agama Islam? Enak aja loh. Kesimpulan saya adalah tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Nggak ada. Kalau dia ngerti agama Islam, otomatis dia akan meninggalkannya. Yuk silakan, yuk ajukan permintaan naik. Oke, ada M Hafiz RG. M Hafiz RG. Ya, selamat malam M Hafiz RG. Selamat malam Edis. Ya, silakan Hafiz, nyalakan kamera Anda. Oke, Edis. Tuh, sudah saya kirimkan itu permintaan. Enggak payah kau kirim, sudah masuk aku. Hafiz, kenapa kamu gelap-gelapan? Nanti kamu jadi nabi lagi kayak Muhammad. Saya gelap-gelapan ini karena Yesus. Ya. Gitu. Dalilnya di mana gelap-gelapan karena Yesus? Karena Yesus ngomong dia utusan, bukan Tuhan. Kan nggak nyambung kan? Saya malam. Kamu saya tanya kenapa kamu gelap-gelapan? Gelap-gelapan karena Yesus. Aduh, kamu ini gimana sih? Coba belajar nyambung dulu. Karena waktu itu Yesus kan enggak ada PLN. Nah, saya mengikuti Yesus. Nggak ada PLN. Terus gara-gara nggak ada PLN gelap-gelapan? Iyalah, yoi. Terus Muhammad jadi nabi di mana? Aku mau tanya dulu sebelum kau nanyaku. Bener nggak Muhammad jadi nabi di Gua Hira? Benar enggak Yesus itu utusan? Benar. Nah, berarti benar juga. Yang bilang Yesus bukan utusan siapa? Yang bilang Nabi Muhammad dari Gua Hira siapa? Sumber-sumber Islam mengatakan Muhammad jadi Yesus nabi sudah di Gua Hira. Yesus itu adalah utusan untuk Bani Israel. Kau Tuhan kan Edis.
Baik, Itu baik. salahnya. Kita jawab ya, kita jawab. Jawab. Baik. Itu jangan lari-lari. Kamu bertanya Jawab kepada yang saya, betul. apakah Yesus itu utusan kepada Bani Israel? Jawabannya betul. Lalu kenapa kamu tuhankan? Kan itu pertanyaanmu. Betul. Makanya kalau baca jangan di tengah saja, baca sampai selesai. Setelah Kalau kau Yesus, bilang boleh saya dengar dulu, bicara? aku tahan Boleh dulu, saya aku tahan bicara? dulu. Ya, lanjut. Setelah Oke. Yesus naik ke surga, waktu Yesus hendak naik ke surga, dia memerintahkan kepada murid-muridnya supaya jadikanlah segala bangsa menjadi muridnya. Kata siapa itu? Kata Yesus ketika Yesus naik ke surga, dia memberitakan supaya menjadikan seluruh manusia yang ada di kolong langit ini menjadi muridnya. Nah, terus aku jawab ya, kenapa Yesus ngomong saya ada utusan? Itu kan antara ayat ke ayat itu Nggak pernah sinkron. Yesus ngomong begitu. Kau ini bisa baca Bibel apa enggak kau nih? Ya sudah, silakan di mana? Nah, Yesus kan sudah jelas saya adalah utusan untuk Bani Israel. Perkataannya Jelas bukan seperti itu. Nah, Perkataannya terus, bukan seperti itu. Jelasin. Perkataannya adalah aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel. Itu perkataannya. Jangan Jelaskan kamu itu rubah-rubah perkataannya. Jelaskan utusan itu. Kenapa ayat Iya, berikutnya terus berubah? kalau Yesus utusan itu gimana? Masalahnya di mana? Ya masalahnya, pertama dia ngomong Masalahnya itu utusan. kamu tetap mempertuhan Muhammad gitu loh. Bukan, kau tuh salah mempertuhankan anak manusia. Itu masalahnya. Terus kamu nggak mempertuhankan anak manusia? Muhammad anak manusia nggak? Kami tidak menyembah Muhammad, selama ini kami menyembah Allah. Oke, baik. Kita mulai ya. Tenang dulu, tenang. Kau yang tenang, Oke, ada nggak orang yang mempertuhan setan menurut Al-Quran? Kamu makin gelap-gelap saja, bisa nggak kamu cari tempat dulu? Cari tempat, duduk yang bagus, baru kita diskusi. Ngomong gelap-gelap. Gak usah ngomong masalah gelap, kan jelas nampak ini. Kalau kacamata kamu buka. Iya, kadang-kadang kamu nggak terlihat. Kadang-kadang wajahmu tak terlihat, makanya kamu jangan gerak-gerak. Mata kau tak terlihat lagi, Mata kau tak nampak. Baik. Pertanyaan saya lanjutkan. Ada atau tidak orang yang mempertuhan setan di dalam Al-Quran? Tuh kan nggak kelihatan lagi kan? Kamu nggak percaya. Kamu jangan gerak-gerak. Saya baca Bibel kau ini sambil baca. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya menurut Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Saya tunjukkan sama kamu. Makanya saya bilang, orang Islam ini tidak tahu mempertuhan itu apa. Dosa framing dulu, buka. Oh, baik, saya tunjukkan. Sabar, saya tunjukkan. Kita ngomong di sekolah Kita harus bersabar teman-teman dan mengajarkan mereka terus-menerus soal ini. Karena orang Islam itu nggak sadar mereka mempertuhan mayatnya Muhammad. Tidak sadar mereka mempertuhan anaknya manusia. Saya balikin dulu kamera saya. Buka, jangan framing. Kamu saya suruh baca dulu ya. Orang Islam baca Quran nggak dibaca artinya teman-teman, makanya jadi seperti ini. Baik. Hadis itu salah. Coba ini Al-Quran atau bukan? Kau bisa baca Al-Quran atau tidak? Sebentar, saya tanya dulu sama kamu. Ini Al-Quran atau bukan? Ya. Oke. Apa dikatakan di sini? Terjemah lagi. Ya ampun. Oke, baik. Artinya aja kalau begitu. Coba kamu artikan. Itu Arab gundul. Coba, katanya kamu nggak mau terjemahan. Coba baca ini dan artikan. Coba. Kau yang paham. Kalau aku jelas aku paham. Aku mau alam, nggak mau belajar. Tadi saya suruh baca artinya, kamu tidak mau. Sekarang kamu mau ke Arabnya, mau ngeles. Aku mau alap, bukan kayak kau. Aku mau alap. Dari Katolik. Mualaf, namamu saja sudah Hafiz Muhammad Mualaf. Memang orang Islam kerjaannya bohong aja. Baik, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Nih, coba kamu baca ini. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?
Oke, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tidak ada. Ini berarti bohong ayat ini. Bukan bohong, itu hadis. Ini Quran, ini hadis gimana sih? Beda. Ini katanya hadis. Sebentar saya tanya dulu. Hafid, ini Quran apa hadis? Itu Quran, cuman Terus yang tadi baca kau bilang hadis. Itulah bedanya kau sama aku. Makanya aku pindah dari Katolik ini gara-gara kau lagi. Kau trending terus. Kau tidak paham tapi Dengar, dan Hafiz, pelan-pelan ngomongnya kita, biar diskusi kita dengan bagus, ya. Dengar. Ini saya pastikan dulu, ini Al-Qur'an atau hadis? Al-Quran. Al-Qur'an. Dikatakan di sini, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Setahu saya ya dalam Islam, saya mengenal Islam ini baru kan. Setahu saya tidak ada. Berarti ayat ini bohong. Saya dari Katolik, Dis. Paham kau? Saya nggak nanya kamu mau dari Katolik, mau dari mana. Yang saya tanya, apakah ayat ini bohong? Bukan bohong, itu salah terjemahan. Salah terjemahan. Kita salah, maksudnya gini ya. Kita harus baca Quran itu. Oh ya sudah, artinya anunya aja Arabnya kalau gitu. Yuk, kamu baca. Saya ini aku bilang mu'alaf, Dis. Itu namanya alif. Makanya saya bilang teman-teman, seandainya orang Islam ngerti Al-Quran, mustahil dia akan Islam lagi. Saya balik lagi dulu kamera saya. Kamu baca Quran nggak bisa. Ditunjukin terjemahan Al-Quran, kamu bilang salah terjemahan. Terus apa yang mau saya diskusikan sama kamu? Kau yang tidak pandai didiskusikan atau framing. Jelas-jelas saya mu'alaf nih. Mu'alaf di Raja Gugu. Raja Gugu. Katolik. Hafiz. Namamu, oke, nama aslimu siapa? Edi Raja Gugu. Edi Raja Gugu. Baik. Coba kamu berbahasa Batak dulu coba. Nenek moyang aku yang Batak, Dis. Jadi memang teman-teman ya, saya sudah pengalaman ngobrol dengan orang Islam itu 13 tahun. Ya kayak begini, orang Islam itu kayak begini. Bohong boleh, berdusta boleh dalam 3 hal. Walaupun maling, walaupun berzina, masuk surga. Yang penting syahadat. Iya kan? Jadi kalian jangan heran, memang kayak begini kelakuan orang Islam. Bagaimana? Itu. Nenek moyang. Jadi mereka itu akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain, teman-teman. Ya. Jadi seperti itu. Jadi saya cuma pesan sama kamu gini aja, Hafiz. Bertobatlah kamu ya, bertobat. Kalau kamu masih penyembah Muhammad, kamu akan jadi seperti ini terus. Ya. Berhentilah kamu mempertuhan anaknya Aminah itu. Jangan kamu mempertuhan anaknya Aminah, nanti kamu jadi seperti ini terus, bohong terus. Kenapa kau panggil-panggil anaknya Aminah? Ya Rasulullah, dengarlah doa kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang udah mati di kuburan kau panggil-panggil. Kenapa kau pertuhankan anaknya Aminah itu? Jelas gini. Salah tadi. Jelas gini. Udah kau di bawah sana. Luar biasa ya. Kita bisa lihat bagaimana Roh Kudus bekerja bahkan lewat dialog sederhana. Semua bisa terjadi saat kebenaran disampaikan dengan kasih dan kerendahan hati ya. Kalau hari ini saudara merasa diberkati, jangan lupa klik tombol like, bagikan video ini ya ke teman-teman grup-grup ya saudara ya, dan ikuti gitu ya. Dan pastinya tuliskan di kolom komentar apa yang saudara rasakan
Kalau bingung mau nulis apa, cukup tuliskan aja dengan iman ya. Tuliskan Tuhan Yesus luar biasa atau aku siap dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Terima kasih sudah menonton saudara-saudaraku. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap setia dan terus menjadi terang di tengah dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.